Pemirsa, saya nggak tahu ya, ada tidak ya hubungannya. Dia mengatakan loh masyarakat Indonesia itu rasa empati, simpatinya tinggi. Kalau ada orang semakin diejek, semakin dinyinyirin, semakin dibully, ini justru mendapat dukungan, perhatian luar biasa. Tapi masa iya untuk Pilpres masih pakai dengan logika seperti itu? Karena melihat dari banyaknya nyinyiran, kritikan, dan juga bahkan mengatakan sindiran untuk pasangan Prabowo Gibran. Gibran khususnya pemirsa, membuat elektabilitas pasangan ini naik dan kemudian apa langkah yang akan dilakukan untuk pasangan Ganjar Mahfud MD. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini akan saya bahas pemirsa di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Kang Ujang sudah hadir, pengamat politik kita. Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Caca. Nah ini jubir pemenangan tim dari Ganjar Mahfud. Ini muda-muda, ini luar biasa. Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Iya malam. Dan saya juga sudah tergabung dengan Bang Andre Rosiade sebagai tim pemenangan dari Prabowo Gibran. Bang Andre, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Caca, waalaikumsalam Caca, Ya. Mas Seno dan Kang Ujang. Siap, Selamat malam, Andre. assalamualaikum semuanya. Selamat malam Bang. Ini hari Jumat, gak usahlah kita teoritis, anggap saja kita ngobrol-ngobrol tapi juga tajam. Bang Andre, judul saya kan popularitas dari Prabowo Gibran ini naik karena serangan yang ditujukan. Sebenarnya apa sih serangan yang paling mengganggu, yang dianggap itulah yang menjadi alasan kenapa masyarakat memilih mendukung atau elektabilitas Prabowo Gibran ini tinggi? Serangan apa yang paling mengganggu? Jadi gini Cak, pertama tentu kami bersyukur sekali bahwa pasca MK dan juga serangan yang begitu luar biasa ya, yang menyerang dalam tanda kutip Pak Prabowo dan Mas Gibran, hampir mayoritas lembaga survei menunjukkan bahwa Pak Prabowo unggul tebal dibandingkan Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Ya, kita lihat surveinya Indikator, Poll Tracking, Populi, bahkan survei yang terindikasi bocor dari SMRC. Gitu. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo trennya sangat positif ya, dan sudah di angka di atas 40%. Jauh sekali bedanya 10% lebih dengan Mas Ganjar dan juga belasan persen dengan Mas Anies. Ini patut kita syukuri. Itu satu ya. Yang kedua, kalau kita lihat data indikator, isu politik dinasti itu ternyata tidak mendapat respon yang menunjukkan masyarakat tidak terlalu peduli dengan isu politik dinasti. Itu tergambar dari dari hasil survei indikator yang saya lihat, bahwa masyarakat ternyata melihat dinasti ini tidak mengkhawatirkan, sehingga isu yang selama ini dimainkan itu benar-benar tidak berefek. Itu kata survei indikator Burhan. Nah, bicara soal serangan kepada Pak Prabowo, ya, masyarakat sekarang semakin rasional. Masyarakat sekarang semakin objektif. Dan kita tahu ya, menurut pandangan saya ada drama Korea, ya, maling teriak maling Caca, di dalam serangan-serangan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada narasi, ada framing jahat yang sengaja dibangun untuk mendiskreditkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Seakan-akan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan melakukan kecurangan. Itu framing jahat yang ditangkap oleh masyarakat. Dan ternyata fakta yang ada di lapangan malah kita menemukan fakta-fakta, mohon maaf ya Mas Seno, Mas Areseno, bahwa kecurangan, indikasi dugaan kecurangan malah bukti-buktinya terlihat di pasangan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud. Mulai dari pertama, misalnya contoh ya, bagaimana Bawaslu sudah menyampaikan keterangan bahwa Bupati Majalengka, yang ketua DPC Majalengka, PDI Majalengka, itu terbukti melakukan tindakan berkampanye. Ya, itu sudah melanggar, sudah disampaikan oleh Bawaslu. Yang kedua, yang sangat-sangat viral sekarang, bagaimana saat ini ditemukan adanya dugaan ya tersebarnya dokumen fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat. Kalau itu benar,
Ini kalau itu benar, ini sangat membahayakan Baik. dan terlihat bagaimana ya instrumen negara bermain atau dipergunakan untuk kepentingan capres tertentu, Baik, Bang yakni Andre. Mas Ganjar. Kalau itu benar, Caca. Baik. Nah, Oke. ini dan banyak bukti yang lain. Kita sudah tim hukum Prabowo Ya. Gibran sudah mengindikasikan ada 9 pelanggaran. Dan itu akan kita proses ya dengan Bawaslu dan pihak kepolisian, termasuk tadi juga ada video yang viral bagaimana ASN Boyolali itu Baik, Bang ya Andre, tahan dulu, Bang. mengaku bahwa dipaksa oleh Bupati Boyolali untuk mendukung pasangan Mas Ganjar. Ya. Jadi ini ada drama Korea, maling, teriak maling. Baik, Bang Andre ditahan dulu pemirsa. Memang yang berkontestasi di sini adalah 3 pasang pemirsa, tapi kita fokus ke 2 pasang, yakni adalah Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud MD. Sesuai dengan judul saya, yang berkompetisi memang Prabowo Gibran, tapi yang diserang adalah Pak Jokowi. Tadi sudah disebut ada politik dinasti dan lain-lain. Ini yang membuat ada beberapa pengamat mengatakan suara pendukungnya Pak Jokowi ini yang kemudian pindah kepada Prabowo Gibran. Serangannya tidak efektif atau bagaimana? Nanti Mas Seno menjawab usai jeda berikut. Saya ke Mas Seno. Banyak loh lembaga survei, nggak cuma satu, yang mengatakan bahwa ada relasinya antara kritik yang ditujukan kepada Pak Jokowi dengan naiknya elektabilitas Prabowo Gibran. Apa masih mau terus dilanjut soal politik dinasti, MK dan lain-lain? Ya, satu persoalan hari ini Mbak yang kita rasa ini mengganggu. Masalah apa yang terjadi di MK kemarin itu bukan hanya persoalan ini untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas seseorang. Bagi kami di dalam pilpres atau pemilu apapun yang kita bicarakan adalah bagaimana kita melalui cara-cara dengan benar. Maka kami bersuara semua. Pada hari ini tidak hanya dari pendukung Pak Ganjar yang saya rasa perlu bersuara, tapi dari semua anak muda Indonesia juga merasa ini sebagai suatu hal yang janggal. Dalam saat menjalani sesuatu kemarin kita sudah melihat bagaimana MK telah memberikan keputusannya tentang etis atau tidak etisnya, dan jawabannya adalah ini tidak etis. Nah, maka hari ini pada saat bicara tentang survei itu kan sebenarnya salah satu referensi dari banyak referensi yang bisa digunakan masyarakat untuk memilih nanti pada tanggal 14 Februari. Nah, kalau kita melihat survei sekarang, seluruh survei dengan segala hormat saya menghargai. Tapi kita harus melihat juga dalam survei itu juga ada variabel yang menentukan. Contohnya dalam menentukan pemilih atau menentukan respondennya di mana. Dan kemudian bagaimana metodologi samplingnya, bagaimana desain pertanyaannya disusun. Dan ini bisa mempengaruhi jawaban-jawaban. Nah, hari ini kalau kita melihat di SMRC dengan sama-sama surveinya ya, ada 75% masyarakat Indonesia yang tidak suka pada saat Pak Jokowi melakukan yang namanya politik dinasti apapun bentuknya. Itu tampil dalam survei yang lain. Sehingga kami percaya bahwa banyak referensi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menentukan pilihan. Ini pertandingan belum mulai, masih panjang. Salah satu referensi lain misalnya adalah ya hasil putusan MK itu. Dan banyak lainnya yang kemudian nanti akan jadi bahan pertimbangan sebelum masyarakat menentukan pilihan. Maka kita yakin itu. Kalau Kang Ujang seperti apa? Ini melihat bahwa ada masyarakat yang nggak suka Pak Jokowi dikritik lalu pindah ke Prabowo Gibran, atau masih ada juga yang mengkritik mengenai sesuai dikatakan Mas Seno tadi? Ya, kalau saya lihat begini Mbak Caca, ada beberapa variabel untuk bisa menjelaskan misalkan kenapa sentimen negatif itu tentang MK ya, yang ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo Gibran, itu seolah-olah tidak berdampak. Ya kan, kenapa tidak berdampak? Karena elektabilitas Pak Prabowo dan Gibran naik kan begitu. Itu persoalannya. Nah, saya cek gitu di lapangan, cek juga ada teman-teman lembaga survei yang tidak dipublikasi. Ternyata dampaknya itu di elit memang iya terasa. Jadi publik yang dan pendidikannya tinggi gitu atau yang kalangan menengah ke atas, itu isu ini memang tidak terlalu suka. Nah, tapi bagi masyarakat kelas bawah itu mereka agak cuek terkait dengan persoalan ini. Walaupun menarik tadi temuan dari SMRC. Nah, persoalannya ada yang harus kita baca, kenapa misalkan Pak Jokowi selalu diserang gitu ya. Selalu apa namanya tadi, katakanlah dianggap ya memainkan sesuatu di MK misalkan. Tapi kan itu kan dianggap oleh publik sesuatu yang apa ya, ya tidak berdasar lah. Dianggap ya masa ya cewek-cewek di MK. Walaupun memang Pak Anwar Usman adalah pamannya Gibran. Tetapi saya melihatnya ketika keputusan MK itu sudah diketok ya, itu final. Nah,
MK-MK ini yang saya baca adalah proses etiknya. Oke. Oleh karena itu kalau kita objektif harus membelah, memberir gitu ya. Di mana ini ada etik, di mana dia ada keputusan MK-nya. Oke. Nah, keputusan MK ini hanya bisa dibatalkan dengan MK. Nah, Oke. ini yang sebenarnya harus kita pahami bersama agar objektif bahwa ada persoalan misalkan etiknya iya. Oke. Kita akui dan kita juga mengkritisi itu. Tapi finalnya Gibran menjadi cawapres ini juga harus kita perhatikan begitu. Mas Seno, kalau singkatnya berarti kritik-kritik ini akan masih terus dilanjutkan meskipun ada kekhawatiran ini membuat tren menurun. Karena apa? Ada proses nanti membuat masyarakat pada akhirnya percaya dengan esensi kritik ini atau gimana? Ya karena yang mengkritik tidak hanya dari kita. Oh, Saya oke. rasa dari berbagai macam masyarakat gelombang ini terus Ya. berjalan. Dari banyak intelektual tadi disampaikan Pak Ujang Ya. bahwa di isu elit dan di teman-teman yang akademis ini menjadi sebuah perdebatan dan pergunjingan. Oke. Nah kita bicara tentang kebenaran bukan hanya persoalan elektabilitas. Nah, bagaimana itu Bang Andre? Gak mundur loh, mereka akan terus memproduksi kritik-kritik yang menurut mereka itu memang versi dari tim pemenangan Prabowo Ganjar Mahfud memang benar. Soal netralitas juga sekarang disorot, Bang Andre. Ya, menurut saya itu sah-sah saja. Yang pasti sekarang kami di TKN Pak Prabowo dan Mas Gibran menghormati hasil keputusan final MK dan juga menghormati hasil keputusan MK-MK. Dan kita juga sudah tahu bahwa KPU sudah mensahkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan sudah mendapat nomor urut 2. Ya kalau ada para pihak yang masih tidak puas dan mempermasalahkan itu hak mereka ya. Fokus kami sekarang pertama adalah memastikan masyarakat tahu program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran sehingga masyarakat tertarik memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kedua, ada pesan Pak Prabowo dan Mas Gibran kepada kami. Pak Prabowo menyampaikan selalu kepada kami untuk bicara hal-hal yang positif saja tentang beliau tanpa perlu menjelekkan kandidat lain, tanpa perlu bicara negatif dan black campaign terhadap kandidat lain. Itu fokus kami. Nah, tapi tentu sekali lagi kami harus merespon juga kalau ada dugaan kecurangan. Dan tentu tim hukum Prabowo Gibran saat ini lagi menginventarisir, ya, meneliti dugaan-dugaan kecurangan yang dilakukan kandidat-kandidat lain. Dan kita lihat, ya, kalau surat fakta integritas antara PJ Bupati Sorong dan Kabinda itu benar, ini patut diteliti secara menyeluruh oleh pemerintah. Apakah ini hanya PJ Bupati Sorong dengan Kabinda Papua Barat saja, atau bisa saja begitu banyak PJ-PJ yang mentandatangani fakta integritas dengan Kabinda-Kabinda yang lain. Ini perlu ditelusuri oleh pemerintah. Kalau itu terjadi, luar biasa. Ini bentuk kecurangan yang sangat-sangat luar biasa. Membahayakan itu. Kalau itu terjadi ya, kalau itu benar, itu betul-betul maling teriak maling. Ini membahayakan bagi demokrasi. Karena ini kecurangan yang sangat luar biasa. Baik, kalau Mas Seno, itu benar. ya. Nah, tentu ini lagi diinvestigasi oleh Bawaslu. Kita mendorong Bawaslu turun tangan menginvestigasi itu, ya. Dan kita mendorong pemerintah mencek PJ-PJ Bupati kalau itu benar, sekali lagi. Karena ini kalau itu terjadi, itu luar biasa. Bagaimana instrumen negara dipakai secara menjijikkan dan memuakkan untuk menangkan salah satu kandidat tertentu. Ditahan dulu Bang Andre. Itu yang namanya Caca. Maling, teriak maling, Caca. Kalau itu benar. Ya. Maling teriak maling loh dibilang ini. Ya saya mau jawab dulu ya. Ya. Satu persoalan drakor yang tadi disampaikan oleh Bang Andre. Ya. Apa sih yang menjadi penentu ada terjadi drama atau tidak? Biasanya kalau kita anak-anak muda lihat film Korea, lihat film action itu kan bisa melihat. Apa yang jadi variabel penentu? Variabel penentunya cuma satu, ada plot twist nggak di ujung. Nah hari ini dari para aktor yang bermain, siapa yang melakukan plot twist? Saya rasa kami tidak pernah berubah-berubah. Paginya tempe, sorenya kedelai, kita tidak berubah. Maka drama ini ditujukan ke siapa? Apakah ke kami? Saya kok ragu-ragu kalau itu diarahkan ke kami, drama itu. Kami hanya merespon saja apa yang kemudian terjadi saat ini. Terkait dengan kecurangan kita melihat bagaimana komitmen setiap capres pada saat misalnya pengumuman di KPU. Ya kita menghargai itu. Pertanyaannya PJ Bupati yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, hari ini afiliasi politiknya kemana? Apakah ke kita?
Saya rasa tidak. Hari ini kemudian kita bisa melihat dengan jelas di track recordnya yang ada bisa kita telusuri. Kalau memang ada dugaan-dugaan pelanggaran itu, marilah kita main fair. Marilah kita cek bersama-sama siapa yang menggunakan misalnya truk-truk yang berlambangkan logo BUMN dan menyebarkan baliho kemana-mana yang itu tersebar di berbagai macam video. Siapa yang kemudian hari ini terbukti melakukan pelanggaran etik di MK untuk menguntungkan pihak siapa. Maka kita bisa melihat dan pelanggaran-pelanggaran ini kan masyarakat nanti yang bisa menentukan. Saya rasa itu. Oke Bang Andre, jadi adu kuat, adu banyak pelanggaran, indikasi pelanggaran ini Bang Andre. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, ada Bupati Majalengka ajak pegawai honorer menangkan caleg dan capres PDI Perjuangan. Siapa Bupati Majalengka itu? Ketua DPC Kabupaten Majalengka dari PDI Perjuangan. Lalu ada dugaan ya fakta integritas Pak PJ Bupati Sorong ya dengan Kabinda untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Lalu juga ada indikasi bagaimana PJ Gubernur Babel diganti karena menolak mendukung Ganjar Pranowo karena ingin menjaga netralitas beliau sebagai ASN. Lalu juga kita lihat ada viral ya PNS di Boyolali ya diminta untuk memilih Mas Ganjar. Lalu yang kedua nih, lalu ada juga wakil ketua TPN Mas Ganjar yang juga kepala badan BP2 MI ya menjadikan BP2 MI jadi ajang kampanye Mas Ganjar gitu loh. Ya, Saudara Beni Ramdhani gitu loh. Lalu juga ada beredar video PJ Bupati Muna Barat diduga mengkampanyekan capres dan Mas Ganjar dan juga caleg DPD RI. Jadi lalu juga ada ditemukan ya dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Cilacap. Baik. Ya. Dan yang lain-lain. Jadi kita punya data dan tim hukum kami lagi mendalami dan mempelajari hal-hal ini. Baik. Dan kita akan proses ke Bawaslu. Jadi kalau Mas Seno punya dugaan pelanggaran terhadap pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, silahkan laporkan ke Bawaslu. Kita transparan saja karena Pak Prabowo sekali lagi ya. Ini teori psikologis ya, Caca. Teori psikologis itu biasanya Caca orang yang curiga kepada orang lain melakukan kecurangan itu biasanya orang itu waktu dulu suka melakukan kecurangan waktu dia di posisi yang berkuasa sehingga punya ini teori psikologis sehingga punya kecurigaan ya. Ini ada teori psikologisnya begitu sehingga jadi orang itu waktu berkuasa dia melakukan kecurangan sehingga di saat yang lain dia curiga bahwa orang lain kalau berkuasa akan melakukan kecurangan seperti yang dia lakukan gitu loh. Ini sederhana teori psikologisnya Caca. Jadi sekali lagi kalau memang ada dugaan kecurangan ya yang dilakukan oleh pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, monggo silahkan laporkan secara transparan. Tapi sekali lagi kami ingatkan, jangan bangun framing jahat, jangan bangun narasi jahat dengan persepsi-persepsi sehingga sekali lagi ada dugaan maling teriak maling. Seperti itu, Caca. Oke, iya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya. Pemirsa, apakah nantinya kita akan mendengar saling serang ini sampai tanggal 14 Desember, pemirsa? Sampai mereka lupa, lantas mereka ini mau jualan program apa sih? Di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Maaf ya pemirsa, sampai saya tadi slip tang, saya bilang lah Pilpres 14 Desember, 14 Februari. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menyaksikan serang-menyerang, saling serang dua kubu ini sampai nanti momen pemilihan tanpa kita tahu mereka jualan program apa? Bang Andre, kalau dikatakan kita santai-santai saja dengan serangan ini, tapi nyerang balik juga. Ini bagaimana Bang Andre? Caca, tadi saya sudah sampaikan pesan Pak Prabowo kepada kami terkait Prabowo Gibran, beliau menginstruksikan, memerintahkan kepada kami semua dan meminta kepada kami semua untuk cukup bicara hal-hal yang positif tentang beliau dan juga tentang program-program beliau berdua agar mengajak masyarakat bisa bersama-sama dengan Prabowo Gibran membenahi Indonesia, menjadikan Indonesia sejahtera. Itu pesan Pak Prabowo kepada kami.
Tapi Caca, kenapa kami merespon? Karena tadi ada framing jahat, narasi jahat yang sengaja dibangun secara sistematis untuk mendowngrade dan mendiskreditkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran seakan-akan kami pelaku kecurangan. Sehingga tentu kami merespon, dan kami merespon tentu dengan data, kami merespon dengan fakta, bukan menebar hoax. Tadi saya sampaikan bahwa tim hukum kami akan mempersiapkan laporan ya untuk kecurangan-kecurangan ada. Dan tadi juga saya sudah imbau kalau memang ada bukti pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran melakukan kecurangan, monggo disilahkan dilaporkan. Tapi sekali lagi fokus kami adalah saya nih sekarang di Padang, Caca. Tadi saya pagi landing, saya bertemu 5 titik bertemu masyarakat. Saya jelaskan program-program Pak Prabowo, kebaikan-kebaikan Pak Prabowo, lalu kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam rangka memastikan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Itu saya jelaskan kepada masyarakat tanpa sama sekali menyinggung Mas Ganjar, tanpa sama sekali menyinggung Mas Anies. Karena kami di pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin pemilu 2024 ini adalah pemilu yang riang dan gembira. Bagaimana 14 Februari ini menjadi kendurinya demokrasi. Rakyat datang ke TPS dengan riang dan gembira menyambut presiden baru yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, yakni Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Begitu, Caca. Siap. Tapi kalau ada narasi jahat, framing jahat, tentu kami merespon dan menjawab. Seperti itu, Caca. Baik. Bang Jadi Andre. tidak ada niat kami menjelekkan, mendiskreditkan gitu, Caca. Baik, Bang Kami Andre. hanya menjawab dan merespon framing jahat, maling teriak maling yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Baik. Seperti itu, Caca. Bang Andre, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh melanjutkan kegiatannya Ya, di hari ini. Terima saya kasih izin ya. pamit. Ya, Terima salam sehat kasih, selalu. Caca. Baik. Mas Seno, sukses Mas Seno. Terima kasih. Sukses Ya. Kang Ujang. Siap, Bang. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Andre. Itu pertanyaan yang sama saya tujukan juga kepada Mas Seno. Iya. Apakah mau saling serang terus sampai pemilihan? Mana Enggak. jualan programnya? Saya juga bingung juga tadi kenapa kok tiba-tiba Bang Andre itu menggebu-gebu sekali. Oke. Cerita banyak sekali tentang berbagai macam dugaan-dugaan pelanggaran, tentang asumsi-asumsi dari tim beliau. Yang padahal tadi bajunya kaos santai, tapi kok kelihatannya kok menggebu-gebu sekali gitu. Ada kepanikan apa sih sebenarnya? Padahal kalau kita bicara tentang kecurangan, yang sudah melalui proses yang menyidang apakah ini salah atau tidak, baik atau buruk, itu adalah yang sudah terjadi, itu pelanggaran di MK kemarin secara etik. Maka yang sudah terbukti melakukan kecurangan dalam tanda kutip adalah proses itu di MK. Maka saya nggak ngerti, oke silahkan kalau ada dugaan-dugaan itu boleh. Hari ini nggak salah dong kalau banyak masyarakat yang menilai bahwa kalau pelanggaran satu hal kecil saja ini dilanggar. Ya. Bagaimana nanti hal besar-besar yang lainnya yang kita tahu bahwa Mas Gibran ini memang adalah bagaimanapun anak biologis dari presiden saat ini. Jadi kalau bicara tentang program dan lain sebagainya, kita juga pengen tahu nih. Selama ini yang tampil di TV, di berbagai macam program, itu adalah juru-juru bicara dari tim Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita belum pernah mendengar saat Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil bersama di publik dan menceritakan tentang gagasannya, berdialog dengan anak-anak muda. Bagaimana sih Mas Gibran saat ini diserang dengan berbagai macam kritik misalnya tentang proses MK kemarin, lalu responnya terhadap itu bagaimana? Bagaimana visi Mas Gibran memandang masa depan Indonesia? Anak-anak muda Indonesia butuh itu. Tidak dengan hanya sekedar masalah politik kita riang gembira, santuy, tapi gagasannya apa? Kita pengen dengar langsung nih dari para capres dan cawapres. Iya. Kang Ujang, suara pemilih pro kepada Jokowi ini sekarang masih berpindah kepada Prabowo Gibran karena kritikan ini. Temporary atau seperti apa? Ketika mereka jualan program, adakah kemudian kemungkinan untuk baru kemudian mereka ada migrasi ke sana sini? Ya gini, dalam pemilu kita yang masih, mohon maaf ya, diwarnai banyak money politik. Saya tidak ingin ini asumsi dan sebagainya, saya punya pengalaman itulah kira-kira. Nah, dalam konteks itu maka ide gagasan itu masih nomor 2. Oleh karena itu ke depan makanya substansi ide gagasan harus dibangun, ditumbuhkan. Sehingga apa? Sehingga money politik itu bisa berkurang. Bahkan begini, kalau ide dan gagasan ini tidak muncul ke permukaan, maka yang ada adalah narasi negatif.
black campaign, saring serang, ya kan? Ya. Tadi inilah yang sebenarnya kita hindari. Oleh karena itu untuk menghindari ini semua, maka dimunculkan pertarungan ide dan gagasan itu. Ya. Sehingga hal-hal yang negatif tadi bisa berkurang, termasuk money politik. Oleh karena itu saya melihat, dan ini diakui juga oleh banyak politisi, bahkan saya ketika misalkan on air di salah satu radio negara gitu, menjelaskan tentang money politik semua diakui, tidak ada yang membantah. Oleh karena itu saya meyakini, ke depan bahwa kampanye yang substantif tadi, visi misi, program, ide dan gagasan itu muncul menjadi prioritas. Apa misalkan yang ditawarkan kepada publik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua ini harus masyarakat perlu tahu. Karena inilah sebenarnya momentum kita memperbaiki bangsa dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau tidak ada yang disampaikan ke publik, maka mohon maaf, pemilu ini hanya omong kosong. Baik. Karena tidak ada substansinya. Oleh karena itu ke depan kalau kita ingin pemilunya tadi berkualitas gitu ya, masyarakat juga bisa melihat visi misi terbaik, gagasan terbaik, lalu program-program terbaik, maka harus dimunculkan sejak sekarang agar kita memang pemilunya menjadi pemilu yang berkualitas. Kang Ujang, sekarang kita agak sedikit beranjak. Ada tidak sih relevansinya bahwa berpindahnya suara pemilih atau pendukung dari Jokowi dengan kritik ini karena orang juga bertanya-tanya, kenapa kubu dari Pak Ganjar dan juga Mahfud ini mengkritik keras Pak Jokowi? Pak Mahfud juga masih ada di pemerintahan, PDIP menterinya juga masih ada di kabinet. Nah, pemilih ada dua secara umum. Ada yang dia rasional, dia memilih berdasarkan rasionalitasnya. Ada yang juga emosional. Nah, kebanyakan dari pemilih Pak Jokowi saya meyakini karena banyak di daerah-daerah, di perkampungan, ini pemilih yang emosional. Ya. Jadi kedekatan emosional. Oleh karena itu ya rasionalitasnya ya dipinggirkan. Nah dalam konteks itu maka ya ibaratnya Pak Jokowi kemana ikut. Nah bahkan saya melihat begini, bukan hanya pendukung Pak Jokowi yang bermigrasi kepada Pak Prabowo, tetapi mohon maaf ya, mereka-mereka yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, dari Pak Jokowi itu juga bermigrasi kepada Pak Prabowo, makanya surveinya tinggi. Oke, Mas Ena bagaimana ketika ini jadi serangan balik? Oh kok nggak konsisten? Masih ada di pemerintahan, masih ada di kabinet. Pak Mahfud juga menterinya Pak Jokowi, tapi kritik kepada Pak Jokowi. Ya tentu saja kritik itu kan bukan berarti kita benci membabi buta. Kita itu percaya bahwa ada perbedaan dalam hal pada saat kita bicara tentang kontestasi pemilu dengan pada bertugas sebagai pengabdi negara melalui jalur kabinet. Hari ini Pak Jokowi masih merasa memerlukan kehadiran menteri-menteri itu. Makanya belum ada reshuffle dan kami rasa peran presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta peran presiden sebagai seorang politisi as himself ini berada di dua ruangan yang berbeda. Kalau sewaktu-waktu Pak Presiden tidak membutuhkan menteri-menteri ini ya silahkan. Tapi hari ini apakah pada saat kami berada di satu tugas yang sama membangun negeri misalnya, kemudian kita tidak boleh mengkritik? Ya harusnya sah-sah saja dong. Maka saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Pak Ujang tadi tentang kampanye yang substantif. Pak Ganjar dan Pak Mahfud, sama dengan misalnya calon Pak Anies dan Gus Imin, berkali-kali sudah berada di ruang-ruang kampus, berkali-kali berada di ruang media. Mana nih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kenapa kok yang dikeluarin jubir-jubirnya terus? Kenapa kok belum pernah berani berbicara secara langsung dengan mahasiswa dan teman-teman misalnya untuk menguji gagasannya? Kami menunggu itu sehingga nggak terus-menerus kemudian teman-teman playing victim, seakan-akan kita menyerang terus, seakan-akan kita ini politik tidak santai, ini bukan itulah politik Gen Z, politik anak muda itu menguji gagasan. Sehingga kami menunggu ada tampilan itu. Kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud sangat siap dan sudah terbukti berkali-kali melakukan itu. Bagaimana juga politik ini dinamis pemirsa, hari ini warna merah, besok bisa warna merah kemudah-mudahan atau merah pink. Ini juga masih panjang, pemilihan masih 14 Februari, segala sesuatu bisa terjadi, hari ini tinggi bisa kemudian berubah. Terima kasih Mas Eno, terima kasih Kang Ujang. Sama-sama, Nanti sesaat